Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep produktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep produktivitas. Produktivitas menjadi salah satu aspek penting dalam organisasi karena menentukan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Produktivitas tidak hanya berkaitan dengan banyakkan hasil kerja, tetapi juga bagaimana perusahaan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dengan menggunakan waktu, tenaga, biaya, dan teknologi secara efektif. Latar belakang produktivitas. Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja agar mampu bertahan dalam persaingan. Produktivitas menjadi ukuran keberhasilan perusahaan karena menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk atau jasa sesuai target, menggunakan sumber daya secara efisien, mengurangi pemborosan biaya dalam waktu, dan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Produktivitas yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing organisasi. Produktivitas adalah hubungan antara jumlah hasil yang diperoleh output dengan jumlah sumber daya yang digunakan input. Produktivitas menunjukkan seberapa baik organisasi memanfaatkan sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke, di sini ada rumus produktivitas. Produktivitas sama dengan output bagi input. Keterangan output sama dengan hasil yang diperoleh seperti jumlah produk, jasa, atau pencapaian kerja. Sedangkan input sama dengan sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, waktu, modal, bahan, dan teknologi. Semakin besar output dengan input yang sama, maka produktivitas semakin meningkat. Pengertian produktivitas menurut para ahli. Menurut Sinungan 2014, produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam suatu periode tertentu. Menurut Hasibuan 2016, produktivitas adalah perbandingan antara output dan input yang diperoleh oleh efisiensi waktu, tenaga kerja, sistem kerja, dan kemampuan karyawan. Menurut Sutrisno 2017, produktivitas merupakan ukuran efisiensi kerja yang menggambarkan hubungan antara hasil kerja dengan sumber daya yang digunakan. Menurut Heiser dan Reinders 2016, produktivitas adalah rasio antara output berupa barang atau jasa dengan input berupa sumber daya seperti tenaga kerja dan modal. Produktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Karyawan yang produktif biasanya memiliki kemampuan kerja yang baik, motivasi tinggi, keterampilan yang sesuai, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan kemampuan untuk terus berkembang. Semakin baik kualitas karyawan, maka semakin besar kontribusinya terhadap keberhasilan perusahaan. Dimensi produktivitas. 1. Efektivitas artinya pekerjaan berhasil mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Contoh, target produksi tercapai, pekerjaan selesai tepat waktu, dan produk sesuai standar. Yang kedua, efisiensi, artinya pekerjaan dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang hemat. Contoh, mengurangi pemborosan bahan, menghemat kerja waktu, dan mengurangi biaya produksi. Apa aja faktor yang mempengaruhi produktivitas? Produktivitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal, kualitas karyawan, kemampuan dan keterampilan, teknologi yang digunakan, sistem kerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja. Yang kedua, ada faktor eksternal, kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan persaingan bisnis. Oke, di sini indikator produktivitas kerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, kemampuan karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tugasnya. Yang kedua, hasil kerja. Karyawan mampu menghasilkan pekerjaan yang sesuai target. Yang ketiga, semangat kerja. Adanya keinginan untuk bekerja lebih baik. Yang keempat, perkembangan diri. Karyawan mau belajar dan meningkatkan kemampuan. Dan yang kelima, mutu kerja. Hasil pekerjaan memiliki kualitas yang baik. Manajemen produktivitas.
Manajemen produktivitas adalah kegiatan mengatur proses pembuatan barang atau jasa agar berjalan dengan baik. Dalam manajemen produksi, perusahaan mengatur dibagi menjadi 5. Yang pertama, tenaga kerja, mesin, bahan baku, modal, waktu kerja. Tujuan agar proses produksi berjalan lancar, hemat biaya, dan menghasilkan produk berkualitas. Ada 5 ruang lingkup manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk dibuat. Kedua, pengendalian kualitas. Memastikan produk sesuai standar. Ketiga, pengelolaan persediaan. Mengatur kesediaan bahan baku. Keempat, penjadwalan produksi. Mengatur pekerjaan produksi. Dan yang kelima, pemeliharaan mesin. Menjaga peralatan agar tetap berjalan dengan baik. Di sini ada hubungan produktivitas sumber daya manusia dan produksi. Nah, jika karyawan bekerja dengan baik, maka produksi menjadi lebih cepat, kesalahan kerja berkurang, kualitas produk meningkat, biaya dapat ditekan. Sebaliknya, manajemen produksi yang baik juga membantu karyawan kerja lebih efektif. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pertama. Sebuah perusahaan menghasilkan 12.000 produk dalam 1 bulan. Jumlah jam kerja karyawan adalah 600 jam. Hitung produktivitas kerja. Jawabannya, produktivitas sama dengan output dibagi input. Sama dengan 12.000 dibagi 600. Dan hasilnya 20 produk atau 20 jam. Artinya, dalam 1 jam kerja, karyawan mampu menghasilkan 20 produk. Soal kedua, contoh soal tentang kasus. Di sini, sebuah perusahaan mengalami penurunan produktivitas karena karyawan kurang keterampilan dan teknologi yang digunakan masih lama. Solusinya, perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada karyawan menggunakan teknologi baru, memberikan motivasi kerja, memperbaiki lingkungan kerja, dan membuat sistem kerja yang lebih efektif. Jadi kesimpulan pada materi ini, konsep produktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Produktivitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan hasil terbaik dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk meningkatkan produktivitas, perusahaan harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, teknologi, sistem kerja, dan lingkungan kerja. Produktivitas yang baik membantu perusahaan mencapai tujuan dan meningkatkan daya saing. Sebelum saya mengakhiri materi ini, saya akan bawakan pantun motivasi kerja. Burung terbang di atas awan, hinggap sebentar di pohon jati. Kerjasama dan semangat karyawan membawa perusahaan meraih prestasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.